Kelompok kami akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Pemanfaatan Facebook sebagai Media Promosi dan Pemasaran Produk. Nama saya Christopher Indra Bagaskara, NIM G131210069. Nama saya Hedian Ilham Wijaya, NIM G131210066. Nama saya Haikal Ihsan Wijaya, NIM G131210067. Nama saya Rifki Gusnar Mahindra, NIM G131210078. Saya Suci Amelia, NIM G131210063. Abstrak, perkembangan zaman yang semakin modern mendorong perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sistem perdagangan, cara bertransaksi, dan sistem pemasaran. Sebagai contoh, dulu dalam bertransaksi produk atau barang, pembeli dan penjual harus bertatap muka untuk memperoleh kesepakatan. Hal ini menyebabkan jangkauan penjual dan pembeli sangat terbatas. Salah satu jenis implementasi teknologi yang berguna dalam meningkatkan bisnis penjualan dan pembelian produk adalah media sosial. Media sosial berguna untuk memasarkan dan membeli berbagai macam produk atau barang jadi, baik dalam bentuk fisik seperti makanan, pakaian, barang elektronik, dan lain-lain. Saat ini, banyak media sosial yang bermunculan seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Line, dan aplikasi lainnya. Dari berbagai aplikasi yang ada, Facebook merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Maka tidak heran apabila Facebook dapat menjadi sebuah peluang bisnis sekaligus menjadi alat pemasaran produk yang sangat berpotensi sebagai toko online atau online shop. Online shop merupakan toko belanja online yang sangat memudahkan pembisnis menjual barangnya dan memudahkan pembeli untuk mendapatkan barang yang dia inginkan. Adanya komunikasi bisnis yang dilakukan dalam media sosial merupakan bentuk dari sebuah inovasi yang turut mendukung perkembangan bisnis. Mengingat bahwa sekarang ini dunia telah bertransformasi menjadi serba digital. Pendahuluan. Pemasaran adalah kegiatan bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Sedangkan promosi adalah upaya untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Dulu dalam kegiatan pemasaran, pembeli dan penjual harus bertemu atau bertatap muka untuk memperoleh kesepakatan. Hal ini mengakibatkan terbatasnya jangkauan dari penjual dan pembeli. Namun seiring dengan perkembangan zaman, semua keterbatasan tersebut dapat teratasi dengan mudah. Terlebih lagi, adanya wabah pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar bagi kegiatan pemasaran. Kebijakan pemerintah dengan menerapkan protokol social distancing berimbas pada penurunan kemampuan promosi dan pemasaran. Dengan adanya wabah ini dan melihat pesatnya perkembangan teknologi, para pengusaha harus mencari solusi lain dalam melakukan kegiatan pemasaran. Hal ini mendorong banyaknya penjual yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan kegiatan promosi dan pemasaran secara online di berbagai aplikasi e-commerce dan media sosial seperti Facebook. Selain memberikan tempat untuk berkomunikasi, Facebook juga menawarkan tempat untuk mempromosikan produk-produk seperti pakaian, sepatu, kesehatan, dan lain-lain. Melalui konten dan fitur yang dimiliki Facebook, kita dapat melakukan berbagai kegiatan usaha secara online seperti mempublikasikan hingga mempromosikan produk kepada konsumen dengan cara mengunggah foto-foto produk yang dijual dan memuat caption yang menarik dengan tujuan agar konsumen yang melihatnya tertarik dan membeli produk. Pesannya pemanfaatan media sosial khususnya Facebook di sektor pemasaran, sehingga penting untuk mengkaji penggunaan Facebook sebagai media promosi terhadap penjualan produk barang jadi, serta menemukan faktor pendukung dan penghambat penggunaan Facebook sebagai media promosi terhadap penjualan produk barang jadi. Pembahasan 1. Komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran bertujuan menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Untuk menarik minat pembeli, penjual harus melakukan komunikasi dengan ramah, sopan, dan meyakinkan konsumen. Selain itu, respon yang tepat baik dalam menerima orderan maupun menjawab pertanyaan konsumen juga berpengaruh terhadap minat konsumen. Maka dari itu, menjaga interaksi dengan konsumen, penjual harus aktif dalam merespon komentar di postingan Facebook. Tujuan layanan tersebut adalah memberi perhatian pada konsumen, walaupun mereka belum membeli atau menjadi pelanggan. Meski demikian, pedagang tetap berupaya menarik perhatian pelanggan dengan mempercantik tampilan foto postingan produk sehingga banyak yang tertarik.
Pembahasan. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi pemasaran. Pesan. Terdapat 3 bentuk pesan yang dapat digunakan dalam komunikasi pemasaran, yaitu yang pertama, informatif. Informatif adalah pesan yang bersifat pemberitahuan yang berfungsi memberikan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang menuntun penerima untuk mengambil kesimpulan dan keputusan. Kedua, persuasif. Persuasif adalah perilaku komunikasi yang bertujuan untuk mengubah, memodifikasi, atau membentuk respon dari penerima. Yang ketiga, koersif. Koersif adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk mengubah sikap, opini, dan perilaku dengan gaya yang mengandung paksaan. Penyampaian pesan. Penyampaian pesan dalam komunikasi pemasaran dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Menyampaikan informasi yang aktual. 2. Tidak diperbolehkan menimbulkan kekhawatiran konsumen. Ketiga, dapat menyisipkan humor-humor segar dalam presentasi. 4. Dapat menyertakan gambar-gambar, ilustrasi, atau animasi. Dan yang kelima adalah dapat meyakinkan konsumen bahwa produk dapat dipercaya dengan memberikan nomor kontak untuk kemudahan komunikasi di akhir presentasi. Pembahasan nomor 2, media sosial marketing Facebook. Facebook memberikan banyak keuntungan dalam dunia bisnis karena mudah digunakan untuk mempromosikan produk dengan biaya yang cukup minimal. Tidak perlu modal yang besar untuk memulai bisnis dalam media sosial seperti Facebook. Facebook juga memiliki kelebihan lain, yaitu dapat menjangkau wilayah yang luas karena sebagian besar masyarakat Indonesia telah menggunakan Facebook. Dan juga rentang usia yang menggunakan aplikasi Facebook ini bisa dibilang dari usia remaja hingga usia dewasa. Para penjual bisa memaksimalkan fitur pada Facebook seperti menggunakan background foto dan mengisikan kolom bio ataupun kolom deskripsi akun dengan arahan-arahan untuk memesan produk yang dijual. Sesekali penjual juga bisa memberikan giveaway atau hadiah gratis kepada pelanggannya yang telah membantu memposting produk dan memberikan ulasan mengenai produk yang dijual. Tentu hal ini sangat menguntungkan penjual ataupun toko karena dapat membantu penjual dalam mempromosikan produknya. Pembahasan nomor 3, kendala yang dihadapi saat melakukan promosi melalui Facebook. Dengan banyaknya fitur yang ditawarkan oleh Facebook, tidak berarti Facebook sempurna, tentu ada kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Facebook memiliki aturan yang ketat terkait konten iklan yang dapat ditayangkan di halaman mereka. Prosesnya, pemasangan iklan di Facebook tidak langsung begitu saja diterima. Ada peninjauan konten yang dilakukan oleh tim Facebook dan membutuhkan waktu yang tidak bisa ditentukan. Ada yang hitungan menit, jam, bahkan hari, tergantung dari sistem yang dimiliki oleh Facebook. Dalam peninjauan ini tidak menutup kemungkinan jika iklan ditolak oleh Facebook. Tetapi jika iklan tersebut dirasa tidak melanggar pedoman ataupun ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh tim Facebook, maka bisa saja iklan itu cepat disetujui. Dan Facebook juga memberikan fitur banding di mana fitur ini berfungsi jika pembuat iklan merasa dirinya sudah mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Facebook tetapi iklannya tetap ditolak. Oleh karena itu, saat memasang iklan ataupun konten yang ditampilkan harus benar-benar original, tidak mengandung unsur sara, tata bahasa yang digunakan tidak menyinggung pihak tertentu, lalu foto produk yang digunakan harus terupdate dan dapat dipertanggungjawabkan hak kepemilikannya, serta pembatasan teks dalam foto produk. Kendala terbesar yang ada yaitu perubahan ketentuan Facebook atau algoritma yang digunakan. Algoritma ini dapat berubah dengan cepat dalam hitungan bulan, sehingga para penjual harus terus menyesuaikan iklan mereka dengan algoritma yang baru agar iklan tersebut dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan dalam pengajuannya dapat cepat untuk disetujui.
Pembahasan nomor 4, dampak penggunaan Facebook sebagai media promosi saat pandemi COVID-19. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan Facebook, penjual dapat terus memasarkan produknya di saat adanya protokol social distancing, karena semua dapat dilakukan secara daring. Facebook menyediakan kemudahan dalam menjangkau target produk yang spesifik dengan harga yang relatif murah. Jika konten iklan telah ditayangkan, Facebook akan memberikan laporan hasil kinerja iklan berupa data yang lengkap sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk tayangan iklan berikutnya. Kesimpulan, para pelaku bisnis harus mengikuti arus perkembangan teknologi agar usahanya tetap berjalan. Contoh bentuk perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan penjual dalam mempromosikan dan memasarkan produknya yaitu aplikasi sosial media seperti Facebook. Penggunaan Facebook sebagai media promosi juga cukup mudah. Namun, dalam proses promosi melalui Facebook, konten iklan harus original dan sesuai, serta tidak mengandung unsur sara dan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung pihak tertentu. Dampak positif yang dapat dirasakan penjual adalah kemudahan menargetkan pasar dan adanya laporan statistik mengenai penayangan iklan yang dapat dijadikan acuan untuk iklan berikutnya. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi untuk artikel konseptual kami.